Sore itu, aku dan Rian sedang di taman. Tapi, Rian seperti tidak biasanya. Aku pikir kita udah tak kira nanti. Maksudnya apa? Tidak jalan gimana? Maksudnya apa? Putus! Kamu bercanda kan? Maaf ya, Serius? aku nggak bisa seperti itu. Gak bisa, tolong jangan. Sudah 2 hari aku ditinggal oleh Rian. Aku hanya merenung dan menangis di kamarku. Keadaan ini sangat membuatku berlarut. Hingga akhirnya kesedihan ini membuatku berada di sini. Apa aku perlu ke sini? Tapi mungkin aku bisa handle sendiri. Tapi aku gak kuat lagi. Aku butuh bantuan. Aku malu cerita sama teman-teman. Pasti mereka bilang, kan udah dibilang. Halo, kamu baik-baik aja? Ya, saya baik-baik saja. Saya Budina, konselor di sini. Kemarin saya lihat kamu duduk di sini cukup lama, dan sekarang saya juga lihat kamu duduk di sini. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Saya mau konseling dulu. Cuman saya takut juga dihakimi. Sebelumnya, boleh saya tahu saya berbicara dengan siapa? Nama saya Maya, Bu. Oke Maya, jadi ruang konseling itu bukan tempat untuk takut dihakimi, tapi ruang konseling itu tempat untuk berbagi beban bersama, ataupun kamu nggak masalah kalau misalnya ingin berbagi masalah ke ruang konseling. Nah, jadi gini Maya, kamu kalau misalnya datang ke ruang konseling itu, kamu nggak bakal dijudge atau dihakimi, karena ruang konseling itu merupakan tempat yang aman untuk berbagi beban atau masalah kamu. Jadi kamu minta bantuan tuh nggak masalah. Tapi saya sangat malu kalau harus konseling. Apalagi ini kan gara-gara cinta, gara-gara putus cinta. Yang lain putus cinta mereka baik-baik saja. Minta bantuan itu bukan suatu kelemahan Maya, tapi justru itu malah kekuatan, karena kamu di sini udah paham dengan diri kamu kalau kamu butuh dukungan, dan setiap orang juga punya caranya tersendiri dalam menghadapi kesedihan. Saya benar-benar minta kamu sebagai nenek ibu. Saya rasa selalu benar. Kamu nggak harus melewati ini sendirian Maya. Kalau kamu mau datang ke ruang konseling selalu terbuka untuk kamu. Gak apa-apa kalau misalnya emang kamu belum siap untuk hari ini, besok juga masih bisa. Saya ingin coba dulu, tapi mungkin besok. Oke, boleh. Gimana kalau misalnya besok jam 9 pagi? Insya Allah ini. Ini nomor ini, kalau misalnya kamu ada apa-apa berhubungi nomor ini ya. Makasih ya Bu. Saya duluan ya. Halo Maya, silakan masuk. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ayo Maya, silakan duduk. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Maya, karena kamu udah berani untuk datang ke sini, dan saya ingin memberitahu kamu bahwa kalau ruangan ini saya akan mendengarkan kamu dengan sukarela, dan saya harap kamu bisa mengeluarkan semua apa yang kamu rasakan, dan tenang aja, di sini saya akan menjaga semua rahasia kamu dan tidak akan saya bocorkan kemana-mana. Iya Bu. Nah, oke, kalau Maya udah paham, sekarang boleh nih Maya cerita ke Ibu apa yang membuat Maya datang ke sini hari ini. Boleh diceritakan Maya? Jadi gini Bu, saya baru putus dengan pacar saya 3 hari yang lalu. Wah, itu pasti berat ya buat kamu. Boleh ceritakan lebih lanjut? Nah, pacar saya tuh Rian Bu. Nah, dia itu tiba-tiba memutuskan saya. Padahal kami tuh tidak ada masalah apa-apa, tiba-tiba jadi memutuskan saya. Saya pun nggak ngerti kenapa dia tiba-tiba kayak gitu. Setelah putus dengan dia, saya merasa hilang segalanya Bu. Saya tuh pacaran sama dia sudah lama, sudah 2 tahun. Saya sudah mengharapkan dan memimpikan bagaimana hidup saya ke depannya sama dia. Tapi ternyata semua itu hanya khayalan saya saja. Kamu pasti sekarang lagi ngerasa shock dan kehilangan ya. Nggak apa-apa Maya, itu wajar banget kok. Saya nggak bisa tidur Bu, saya juga nggak bisa makan dengan baik. Setiap saat pikiran saya selalu tentang dia. Kenapa dia pergi? Apa salah saya? Pertanyaan kamu apa salah saya itu emang wajar banget kalau kamu tanyain, karena kamu sedang mengalami kehilangan. Nah, tapi sebelum itu saya mau tanya nih, apa sekarang perasaan kamu selain rasa sedih itu? Saya marah Bu, marah sama dia. Hidup saya itu terasa kosong. Marah, sedih, kosong, semua yang kamu rasakan itu valid Maya. Karena kamu sedang dalam proses berduka. Proses berduka juga tidak semuanya tentang kematian, tapi juga bisa tentang kehilangan hubungan seperti yang kamu alami saat ini. Tapi saya bingung Bu, sekarang saya harus bagaimana? Nah, maka dari itu kita ada di sini sekarang, supaya kita bisa mencari tahu bersama-sama apa yang akan dilakukan untuk kedepannya. Nah, Maya, saya boleh tahu nggak dari 3 hari kemarin apa yang udah kamu lakukan untuk mengatasi perasaan kamu? Sejujurnya saya cuma menangis Bu. Saya sering melihat media sosial dia. Saya berharap dia memposting sesuatu, atau mungkin dia sama sedih seperti saya. Oke, kamu jadi nge-stalk IG dia ya. Nah, apakah kamu nge-stalking media sosialnya itu kamu merasa lebih baik atau justru lebih buruk? Lebih buruk Bu, karena saya melihat dia seperti tidak terjadi apa-apa. Dia seperti terlihat baik-baik saja. Dan bagaimana perasaan kamu saat melihat itu? Sakit Bu rasanya, seperti saya merasa bahwa saya tidak penting buat dia. Terima kasih ya Maya karena udah jujur. Nah, sekarang saya mau kita kerjasama nih buat merencanakan sesuatu untuk kedepannya dalam proses ini. Gimana menurut kamu? Iya Bu, saya mau coba Bu. Bagus. Nah, sekarang mari kita mulai dengan memahami apa yang sedang kamu rasakan saat ini dan apa yang kamu butuhkan dalam saat ini. Sekarang saya pengen tahu nih Maya, apa yang kamu sering pikirkan semenjak kamu putus dengan Rian. Boleh ya? Iya boleh Bu. Nah, tadi kan kamu ada bilang tuh apa salah saya, dan kamu juga tadi ada merasa seperti tidak penting lagi dalam hidup kamu kan. Nah, dari kita coba mulai dari situ ya. Sekarang apa sih yang paling sering muncul di pikiran-pikiran kamu itu tentang perpisahan ini? Yang paling sering pasti saya ada salahnya Bu. Saya pasti kurang baik buat dia. Jika saya baik untuk dia, gak mungkin dia ninggalin saya.
Oke, apalagi? Hidup saya hancur Bu tanpa dia. Saya rasa saya nggak akan bahagia lagi. Oke, terima kasih ya udah berbagi Maya. Sekarang kita lihat dari pikiran-pikiran ini dari cara pandang yang berbeda. Ini bisa disebut RBT atau rasional behavior therapy. Nah, jadi pikiran-pikiran ini kita identifikasi apakah pikiran ini rasional atau malah justru membuat diri kamu lebih terpuruk. Bagaimana Bu caranya? Nah, dari pikiran yang pertama kita ambil. Tadi kamu bilang, pasti saya ada salahnya. Dan kamu tadi juga ada bilang, saya kurang baik untuk dia. Nah, dari pikiran-pikiran itu, apakah ada bukti yang mendukung bahwa pikiran itu benar? Bukti maksudnya gimana Bu? Misalnya tuh, apakah Rian ada bilang ke kamu kalau misalnya kamu tuh emang kurang baik? Atau kamu memang pernah ada ngelakuin hal yang berbuat salah atau bahkan bisa merusak hubungan kalian? Dia nggak pernah sih Bu bilang saya kurang baik, tapi dia pernah bilang kalau kita nggak sejalan lagi. Nah, tidak sejalan kan? Tidak sejalan itu berbeda dengan pikiran kalau misalnya kamu itu kurang baik. Jadi, tidak sejalan itu berbeda dengan kalau kamu kurang berharga atau kamu kurang penting di hidup dia. Kalau tidak sejalan itu mungkin bisa terjadi banyak faktor atau karena banyak hal. Itu bukan salah kamu juga. Nah, sekarang saya tanya ke kamu. Jadi pikiran kamu yang kamu menganggap bahwa kamu itu ada salahnya, apakah itu pikiran yang rasional? Mungkin enggak ya Bu, soalnya dia nggak pernah bilang kalau itu masalahnya. Nah, itu yang kamu pikirkan itu namanya pikiran irasional. Pikiran irasional itu adalah pikiran yang nggak sesuai dengan faktanya. Pikiran itu tuh malah justru membuat kamu lebih buruk. Terkadang pikiran-pikiran ini bisa muncul di saat kita sedang sedih atau saat stres. Nah, sekarang yang kedua. Tadi kan kamu bilang hidup saya tuh hancur tanpa dia. Sebelum kamu kenal Rian, apakah kamu pernah bahagia? Ya pernah Bu, saya kan juga punya keluarga, sahabat, teman, saya juga punya hobi. Dan apakah semua itu hilang sekarang? Enggak Bu, mereka masih ada kok. Nah, jadi semua yang hancur itu yang kamu pikirkan tadi, enggak semuanya hancur. Itu hanya kamu sedang melebih-lebihkan situasi. Sekarang saya akan bantu kamu untuk mengubah cara pandang. Jadi setiap kamu merasa ada pikiran irasional yang muncul, kamu bisa ganti atau kamu bisa tantang dengan pikiran itu. Misalnya kamu bilang, pasti saya ada salahnya. Terus kamu tantang pikiran itu. Mana buktinya kalau kamu ada salah? Dan mungkin kamu bisa mengganti pikiran itu dengan mungkin hubungan kamu dan Rian sudah tidak cocok, jadi kalian tidak bisa saling menjalin hubungan lagi. Tuh. Oh begitu ya Bu, baiklah. Nah, oke, sekarang saya akan bantu kamu nih. Karena pikiran irasional itu kan butuh dilatih dan nggak bisa hilang semalam kan. Jadi di sini saya akan memberikan kamu tugas berupa PR untuk kamu lakukan beberapa hari ke depan. Nah, oke, jadi tugas untuk minggu ini kamu akan saya suruh buat jurnal pikiran. Jadi setiap kali kamu merasakan emosi yang kuat itu, kamu bisa tulis yang pertama situasi apa yang memicu kamu bisa menyebabkan emosi yang kuat. Lalu yang kedua itu pikiran yang muncul pada saat itu. Lalu yang ketiga, apakah pikiran itu rasional atau irasional? Dan yang terakhir itu pikiran rasional apa yang bisa kamu ganti. Oh iya Bu, baik. Oke, mungkin hanya itu saja PR yang dapat saya berikan ke kamu. Mungkin kita minggu depan ketemu lagi di hari dan jam yang sama. Oke baik Bu, terima kasih ya Bu, saya pamit. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Maya. One is the loneliest number that you'll ever do.